Jadi benar-benar rezim ini adalah zalim sezalim-zalimnya. Jadi rezim ini kalau sampai menghukum ketiga orang ini tidak dibebaskan, maka rezim ini adalah seperti Fir'aun kecil, atau kata Pak Amin Rais, Fir'aun ingusan. Dan insya Allah Fir'aun ingusan ini akan diturunkan dan akan dihinakan oleh Allah. Bencana dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain adalah peringatan. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Allah perlihatkan, Allah pertontonkan azab yang kecil, azab yang tidak besar sebelum datang yang lebih dahsyat. Mereka sebenarnya tidak bersalah, namun karena tuduhan yang tidak mendasar yang senantiasa direkayasa oleh rejim hari ini, hakim segera membebaskan beliau karena beliau tidak bersalah. Beliau adalah seorang ulama yang baik, ulama yang santun, dan beliau adalah tokoh umat yang betul-betul konsen terhadap nasib. Kita meminta kepada seluruh aparat penegak hukum, mulai daripada Bapak Presiden, Bapak Jokowi hari ini yang jadi Presiden negara kita menghimbau agar seluruh aparat penegak hukum menegakkan hukum seadil-adilnya. Karena apa? Karena penegakan hukum itu adalah jantung dari sebuah negara. Ketika hukum tidak bisa ditegakkan, maka tunggulah kehancuran sebuah negara. Tapi Ustadz ini ditangkap begitu saja agar menjadi berita besar untuk menutupi kerusakan negara kita yang sesungguhnya penyebabnya adalah asing-asing penjajah dan juga rezim Jokowi. Inilah sesungguhnya sumbernya, saudara-saudara sekalian. Ada satu hakim yang menyampaikan dissenting opinion. Saya jadi teringat hadis Nabi SAW bahwa hakim itu ada 3, 2 di neraka dan 1 di surga. Satu hakim tadi dalam pendapatnya ya menyampaikan dalam pertimbangan bahwa sesungguhnya Ustadz Ahmad Zain An-Najah tidak terbukti menyembunyikan informasi terorisme. Karena apa? Karena dia terlibat di Lasaba, lembaga amal zakat Abdurrahman bin Auf, termasuk di Yayasan Madinah yang bergerak di bidang dakwah. Lasaba untuk mengumpulkan kegiatan amal soleh itu tidak pernah dinyatakan sebagai organisasi yang melanggar hukum, terdaftar di Kemenkumham, ada SK-nya. Dakwah tidak akan pernah berhenti ketika ulama-ulama diambil, dakwah tidak akan berhenti ketika ulama-ulama dikriminalisasi, dakwah tidak akan berhenti kalaupun bumi ini hancur. Untuk itu Indonesia bangkitlah, mayoritas ada di muslim, mayoritas kekuatan ada di muslim. Jangan pernah sepelekan kekuatan Islam, jangan pernah sepelekan kekuatan dan suara muslim dan muslimah. Kami masih punya hati, kami masih punya pikiran, dan kami masih... 3 ulama kami ini tidak layak mendapatkan hukuman hatta 1 jam sekalipun. Allahu Akbar. Apalagi kita dengar kemarin tuntutan dari penuntut umum adalah 3 tahun penjara. Maka ini adalah satu kezoliman, satu kejahatan yang harus kita luruskan bersama. Maka kepada segenap hakim dan siapapun yang hari ini berwenang untuk menegakkan keadilan, tegakkan keadilan seadil-adilnya, atau nanti Allah yang akan menegur dan menghukum kalian ketika kalian tidak menegakkan keadilan seadil-adilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita semua hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, memberikan support, memberikan dukungan buat ulama kita, Ustadz Farid Uqbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, dan Ustadz Anung Al-Hamad. Insya Allah hari ini putusan, dan kita doakan supaya hakim betul-betul memihak kepada bukti di persidangan bahwa ketiga ustadz kita ini sama sekali, jangankan terlibat, ngajak orang terlibat pun tidak, Karena itu insya Allah kita datang memberikan support, memberikan dukungan kepada hakim agar Indonesia lebih baik. Bencana dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain adalah peringatan. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un.
Allah perlihatkan, Allah pertontonkan azab yang kecil, azab yang tidak besar sebelum datang yang lebih dahsyat, supaya kita semua sadar. Jadi kita doakan kepada Allah agar memberikan ketenangan, memberikan kejujuran, keadilan kepada hakim untuk memutuskan yang seadil-adilnya, dibebaskan para 3 ustadz kita. Dan ketiga ustadz kita tadi kita sudah jumpai di bawah, menyampaikan salam kepada seluruh jamaah, seluruh umat Islam dan siapapun yang punya rasa keadilan di bumi Nusantara tercinta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan dukungan kepada tuan-tuan guru kita yang saat ini dalam sidang putusan. Mudah-mudahan insya Allah kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpihak kepada kita dan khususnya kepada Ustadz Ahmad Farid Uqbah, Ustadz Syed An-Nazah dan Ustadz Hamid Hanung Al-Hamad. Dan mudah-mudahan insya Allah kita berharap kepada Allah mengetuk pintu langit supaya Allah membebaskan mereka dengan bukti-bukti yang ada di persidangan, karena memang mereka sebenarnya tidak bersalah, namun karena tuduhan yang tidak mendasar yang senantiasa direkayasa oleh rejim hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong, membantu, dan kebenaran akan ada dan kebatilan pasti akan lenyap. Dan kita doakan juga mudah-mudahan mereka bebas, murni, dan kita ketuk hakim agar memutuskan dengan hukum yang sebenarnya hukum. Dan insya Allah hari ini mereka akan bebas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kebetulan saya dengan ketiga terdakwa ini, yaitu Ustadz Farid, Ustadz Hanung, dan Ustadz Farid Uqbah, itu salah satu grup di Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Jadi kalau intelektual dan ulama muda ditangkap hanya karena omongannya, karena bicaranya, atau karena ceramahnya, maka ini ancaman bagi kita semua sebagai seorang intelektual dan seorang atau ulama di negeri ini. Jadi kalau sampai dihukum ketiga dai kita ini berarti hukuman untuk kita semua sebagai seorang dai dan sebagai seorang ulama. Jadi benar-benar rezim ini adalah zalim sezalim-zalimnya. Jadi rezim ini kalau sampai menghukum ketiga orang ini tidak bebaskan, maka rezim ini adalah seperti Fir'aun kecil, atau kata Pak Amin Rais, Fir'aun ingusan. Dan insya Allah Fir'aun ingusan ini akan diturunkan dan akan dihinakan oleh Allah sehina-hinanya. Itu saja dari saya. Semoga Allah menolong kita semua dan membebaskan tiga dai kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supriyadi dari Parmusi, Wakil Sekretaris Jenderal Parmusi, dan juga Ketua Partai Umat Kota Bekasi. Sejak awal kami memberikan dukungan kepada tiga ulama kita agar betul-betul hakim berpihak kepada kebenaran, membebaskan ustadz dan ulama kita yang dituduh teroris. Maka kami memberikan dukungan agar kita berharap hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan bisa membebaskan ustadz kita yang saat ini sedang proses persidangan akhir putusan. Kita berharap putusan yang diberikan oleh hakim adalah membebaskan ketiga ustadz kita. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Fikri Bareno hadir pada hari Senin ini waktu sidang daripada tiga orang ulama kita, Ustadz Farid Uqbah, Ustadz Zain An-Najah, dan Ustadz Anung. Kita mengikuti persidangan ini sejak awal, bahkan kita mengikuti sejak penangkapan beliau, dan dari proses persidangan dan semua tuntutan jaksa dan hakim kita menyaksikan bahwa seluruh yang dijalani sama ulama kita ini sangat nyata-nyata, tidak ada satupun
yang bertentangan dengan pasal-pasal yang sesuai dengan yang dituduhkan teroris dan lain-lainnya, dan sangat meyakinkan bahwa ustadz kita ini, ulama kita ini, mereka adalah pendakwah, maka para pendakwah itu telah sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa, ayat pertama dari Pancasila kita. Bahkan pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 45 memberikan kebebasan kepada seluruh umat untuk melaksanakan agamanya sesuai dengan agama yang ia anut. Dan tidak ada satupun yang mengindikasikan keterorisan daripada ulama kita ini. Semua umat meyakini, mengetahui bahwa Ustaz Farid Oqbah, Ustaz Zain An-Najah, Ustaz Anum adalah ulama-ulama, adalah ustadz-ustadz yang luar biasa, berdakwah dengan santun, baik di pesantren-pesantren, di majelis-majelis, di masjid-masjid, dimanapun dia berdakwah adalah dakwah yang santun. Track recordnya umat mengetahui bahwa dia adalah orang baik, tidak bisa diterorisasikan, dituduhkan teroris dan lain-lain. Oleh sebab itu kita meminta kepada seluruh aparat penegak hukum, kepada mulai daripada Bapak Presiden, Bapak Jokowi hari ini yang jadi Presiden negara kita, kita menghimbau agar seluruh aparat penegak hukum menegakkan hukum seadil-adilnya. Karena apa? Karena penegakan hukum itu adalah jantung dari sebuah negara. Ketika hukum tidak bisa ditegakkan, maka tunggulah kehancuran sebuah negara dan bangsa itu. Oleh sebab itu kita menyaksikan bahwa para ulama kita ini adalah orang-orang yang benar. Kita menghimbau kepada penegak hukum, ya adilu, tegakkanlah hukum dengan adil. Karena penegakan hukum itu adalah kewajiban bagi negara yang diperintahkan oleh agama kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Satu lagi yang perlu saya ingatkan pada momen ini, bahwa sejak dari zaman dahulu sampai zaman hari ini, semua rezim-rezim kuat itu telah tumbang dia. Artinya apa? Kalau misalkan hari ini Bapak Presiden kita dengan aparat penegak hukumnya tidak menegakkan hukum dengan adil, maka berakhirnya rezim juga akan ada. Tidak ada presiden yang berkuasa seumur hidup. Pak Soeharto aja cuma berkuasa 32 tahun. Bahkan Marcos tidak lebih dari 35 tahun. Semua rezim itu tumbang, semua rezim berganti. Oleh sebab itu kita menghimbau kepada rezim hari ini, supaya ketika berganti rezim, supaya rakyat mengingat Anda bahwa Anda adalah penegak hukum yang adil di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita himbau kepada Pak Jokowi, kepada seluruh penegak hukum, supaya berlaku adil, lebih-lebih adil kepada ulama kita, Ustaz Farid Oqbah, Ustaz Zain An-Najah, dan Ustaz Anum. Takbir, Allahu Akbar. Lebih lanjut, ada satu lagi, setiap khutbah Jumat itu ada himbauan dari mimbar-mimbar khutbah Jumat. Tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Itu disampaikan oleh khatib-khatib. Khatib itu memesan kepada seluruh penegak hukum, tidak hanya kepada jamaah yang hadir, agar menegakkan hukum seadil-adilnya. Oleh sebab itu hari ini kita hadir di Pengadilan Jakarta Timur. Kita berharap hakimnya untuk bisa menegakkan hukum secara adil. Kalau Anda tidak menegakkan hukum dengan adil, maka yakinlah azab Allah akan hadir kepada para penegak hukum di dunia ini juga. Tidak perlu kita tunggu di akhirat. Di dunia ini mereka juga akan hina, akan celaka, akan dihinakan Allah. Oleh sebab itu keadilan itu, penegak hukum harus hidup dan mati harus adalah adil. Itu yang perlu yang saya sampaikan. Saya mohon diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya hanya bicara sedikit mungkin. Saya miris dengan keadaan saat ini. Ustadz Farid Oqbah yang saya kenal tahun 95, dan saya adalah putra Imam Militer Bintang Polri Jayapura Jawa Barat, fraksi ABRI 2 periode. Saat setelah pensiun tidak melarang anaknya itu ikut pengajian Ustadz Farid Oqbah. Tapi ternyata ketika setelah saya
sekian berpuluh-puluh tahun terfitnah seperti saya betul-betul miris. Dan saat ini mengatakan ini sebuah kedoliman. Semua yang mendolimi adalah keparat negara. Ya Allah, tumbangkanlah rezim dolim ini ya Allah. Ya Allah, tumbangkanlah ya Allah. Tumbangkanlah keparat negara ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami rakyat Indonesia, dan kami adalah dari Aliansi Rakyat Menggugat. Dengan ini pada hari ini pada tanggal 19 Desember 2022 membersamai dan kita ingin menyaksikan seperti apa putusan pengadilan negeri terhadap 3 orang ulama kita yang memang secara fakta dikriminalisasi, entah untuk kepentingan siapa. Yang jelas sepertinya ini tidak logik. Oke? Ada Pak Ustadz Jen, Pak Ustadz Farid, dan Pak Ustadz Hanung. Ini adalah singa-singa kita. Dan sebelumnya sudah beberapa ulama juga dikriminalisasi. Ini indikasinya kemana sih? Kenapa semua umat Islam ulamanya dikriminalisasi? Kenapa kami ditekan? Untuk itu kami sebagai muslimah, sebagai taruhlah kalau kita disebut kaum perempuan dari muslim, ingin meminta keadilan. Jangan seperti ini. Ketika Anda maju untuk dengan agenda apapun, tolong bersikap adil. Adil untuk semua rakyat, adil untuk semua agama, dan adil untuk semua rakyat. Jadi kita mendukung penuh apa yang sedang dilakukan ya, yang sudah dilakukan oleh Pak Ustadz Jen, Pak Ustadz Farid, dan Pak Ustadz Anung. Kami bersimpatik atas apa yang beliau perjuangkan, terutama tentang kebersamaan kita di dalam keislaman, tentang agama kita, karena memang mayoritas bangsa Indonesia adalah Islam. Dakwah tidak akan pernah berhenti ketika ulama-ulama diambil. Dakwah tidak akan berhenti ketika ulama-ulama dikriminalisasi. Dakwah tidak akan berhenti kalaupun bumi ini hancur. Untuk itu, Indonesia bangkitlah. Mayoritas ada di Muslim. Mayoritas kekuatan ada di Muslim. Jangan pernah sepelekan kekuatan Islam. Jangan pernah sepelekan kekuatan dan suara Muslim dan Muslimah. Kami masih punya hati, kami masih punya pikiran, dan kami masih punya giroh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga keputusan yang sudah ditetapkan, entah itu merugikan atau menguntungkan, yang jelas kita harus menghadapinya. Go to Indonesia tetap ada dan tetap jaya dan tetap hadir. Jaya Islam, jaya Muslim, dan jaya Indonesiaku. Menurut saya, yang kejadian yang sekarang ini sepertinya ada rencana besar di balik semua yang sudah diputuskan kepada ulama-ulama kita. Apakah sekarang tergantung kepada kita bagaimana melihatnya? Apakah kita mau diam atau kita mau melawan? Saya sebagai seorang perempuan, saya tidak akan diam. Karena saya yakin ada rencana jahat di balik dari semua ini. Saya hanya menghimbau kepada seluruh mujahidah, seluruh muslim di Indonesia, ayo kita bergerak. Jangan sampai lagi jatuh lagi ulama-ulama besar kita. Ini berkaitan dengan masa depan bangsa kita. Jadi kita harus lawan dan lawan. Oke. Closing statement dari saya, ini sepertinya bisa dibaca secara kasat mata bahwa dikriminalisasinya para ulama adalah mengunci mereka untuk meloloskan agenda rejim. Ya, betul. Kita lihat kenapa sampai 2024, kenapa tidak kurang dari itu, padahal kesalahan tidak seberapa mungkin. Tapi yang jelas ini sudah terlihat ke arahnya akan ke sana. Jadi ini bagi umat Islam, baca ikro. Itu tidak boleh kita lewatkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliansi Kedaulatan ada di tangan rakyat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya dengan teman-teman hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk hadir memberikan dukungan dan menyaksikan langsung sidang putusan terhadap 3 ulama kita, yaitu Kiai Haji Farid Ahmad Uqbah, Ustadz Anung, dan Dr. Zain An-Najah, yang hari ini sedang dihadapkan dengan tuduhan sebagai
terduga teroris terkait dengan urusan terorisme di Indonesia. Maka dengan ini saya berharap dengan sangat kepada para penegak hukum untuk menghadirkan keputusan yang seadil-adilnya. Jangan sekali-kali main-main dengan keadilan dan penegakan hukum, karena Allah akan menghukum langsung terhadap pelakunya. Yang kedua, 3 ulama kami ini tidak layak mendapatkan hukuman hatta 1 jam sekalipun. Allahu Akbar. Apalagi kita dengar kemarin tuntutan dari penuntut umum adalah 3 tahun penjara. Maka ini adalah satu kezoliman, satu kejahatan yang harus kita luruskan bersama. Maka kepada segenap hakim dan siapapun yang hari ini berwenang untuk menegakkan keadilan, tegakkan keadilan seadil-adilnya, atau nanti Allah yang akan menegur dan menghukum kalian ketika kalian tidak menegakkan keadilan seadil-adilnya. Karena ulama, ustadz, kiai harus diayomi oleh hukum, apalagi sampai kemudian ada upaya penzoliman dan lain sebagainya. Saya Ismail Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakir Bukai Hussein menyatakan bahwa tuntutan jaksa pada sidang guru kita Ustadz Zain An-Najah, di mana tuntutannya sebanyak 3 tahun, itu tidak masuk akal. Jangankan 3 tahun, 1 hari aja beliau tidak pantas. Dan ingat kalian para hakim, kalian itu berdiri di atas 2 tempat. 1 kaki ada di surga, 1 kaki ada di neraka. Bila antum berlaku tidak adil, maka neraka sudah menunggu antum semua. Oleh karena itu hati-hati, apalagi ini ulama yang antum adili, darah ulama itu beracun. Mudah-mudahan kalian punya hati nurani, bisa digunakan sebaik-baiknya agar segera membebaskan ulama kami, karena beliau tidak bersalah. Takbir, sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu dengan tuduhan-tuduhan terorisme ini yang dikatakan war on terrorism. Yang kedua, tuduhan ini dan penangkapan para ulama dan juga memenjarakan para ulama ini juga ingin menakut-nakuti mereka agar diam, sehingga rencana jahat mereka menjajah negeri Islam, merampok negeri Islam, dan menguasai negeri-negeri Islam itu berjalan dengan mulus. Demikian juga beliau ini, ya, beliau ini juga terkena sidang politik, sidang dagelan, sidang sandiwara yang penuh dengan agenda war on terrorism. Negara kita ini sudah negara yang betul-betul sudah hancur, ya. Kekayaan alam kita dirampok oleh Freeport, dirampok oleh oligarki, ada mafia Sambo, ada mafia 303, ada mafia ya narkoba, ya. Maka dikatakan oleh Emmanuel Ebenezer banyak bandit-bandit, banyak perampok-perampok di sekitar Pak Jokowi ini. Kalau katanya Pak Mahfud, banyak cukong-cukong di sekitar Pak Jokowi. Hampir seluruh institusi negara ini banyak cukong dan koruptor-koruptor. Nah, ini yang hendak ditutupi oleh sidang terorisme ini. Ya, isu radikal-radikal terorisme, isu makar kudeta, tidak ada sama sekali dilakukan Ustadz ini. Tapi Ustadz ini ditangkap begitu saja agar menjadi berita besar untuk menutupi kerusakan negara kita yang sesungguhnya penyebabnya adalah asing-asing penjajah dan juga rezim Jokowi. Inilah sesungguhnya sumbernya, saudara-saudara sekalian. Yang kedua, seperti yang dikatakan Samuel Huntington tadi, bahwa tidak hanya sekedar untuk menutupi, tapi untuk membungkam sikap kritis dari para ulama kita, para pejuang Islam. Nah, maka yang terakhir, sidang ini sesungguhnya adalah sidang kemenangan dari ustadz-ustadz kita. Karena ustadz kita ini sesungguhnya kalau mau bebas gampang saja. Ya, dia kemudian mengatakan 3 periode, insya Allah bebas. Dia menjadi pendukung Jokowi, insya Allah bebas. Tapi beliau tidak mau melakukan itu. Justru beliau rela untuk disidang, rela dipenjara, dan mereka menjual dirinya dengan harga yang mahal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sidang ini adalah sidang kita ini pada hakikatnya adalah melawan war on terrorism. Takbir. Sidang untuk melawan penjajahan yang ada di negeri ini. Takbir. Dan sidang sesungguhnya adalah sidang untuk bela
ya ulama, bela Islam dan juga bela para ulama-ulama kita ini, maka wajib dibebaskan oleh para hakim dan oleh para penegak hukum, saudara sekalian. Oleh karena itu, tidak ada langkah kecuali adalah kita membela dan melindungi ulama-ulama kita ini, agar mereka ini tetap teguh, tetap lurus. Dan kalau kita lihat, mereka telah menunjukkan, menyadarkan kita bahwa beliau ini adalah pahlawan negeri ini yang sesungguhnya. Beliau ini adalah pahlawan Islam yang sesungguhnya di negeri kita. Karena beliau tidak minta untuk dibebaskan hanya dengan menjilat. Beliau juga tidak mau menyuap di dalam pengadilan ini. Tapi beliau tetap lurus, tetap lantang dengan wajah yang cerah, dengan sinar yang cerah. Dia melawan sidang yang tidak adil ini untuk mendapatkan kebebasan dengan kebenaran, dan karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Allahu Akbar. Tadi saya dari dalam ruang sidang memekikkan kalimat takbir, tanda kita tidak ridho ulama kita dizalimi. Tadi di dalam persidangan hakim sudah memulai dengan pandangan kalau ada yang tidak setuju dengan putusan silahkan mengambil upaya hukum, padahal putusan belum dibacakan. Maka sejak awal saya berbisik tadi kepada tim PH1-nya, ini kayaknya mau divonis ini. Dan terbukti pada akhirnya hakim memvonis Ustadz Ahmad Zain An-Najah dengan vonis 3 tahun karena dianggap terbukti menyembunyikan informasi terorisme sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 13C Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Dan kita belum tahu, ini sedang berlangsung sidang untuk Ustadz Anung Al-Hamad dan nantinya Ustadz Farid Ahmad Ogbah. Kita juga tidak tahu kenapa proses persidangannya diacak. Kalau sebelumnya itu selalu yang pertama kali dibuka di sidang itu adalah Ustadz Farid Ahmad Ogbah, baru Ustadz Ahmad Zain An-Najah, baru Ustadz Anung Al-Hamad. Tapi ini diacak, Ustadz Farid ditaruh di belakang. Nah, kita tidak tahu ada apa. Yang jelas untuk Ustadz Ahmad Zain An-Najah divonis 3 tahun. Dan menarik, ini dalam sepanjang sejarah hakim di pengadilan negeri ya, bukan di MK ya. Kalau di MK, hakim MK itu ada dissenting opinion, biasa, ada pendapat yang berbeda dari anggota hakim. Tapi ini ada satu hakim, Masya Allah, tadi saya agak reda ya, amarah saya karena masih ada satu hakim yang menyampaikan dissenting opinion. Saya jadi teringat hadis Nabi SAW bahwa hakim itu ada 3, 2 di neraka dan 1 di surga. Satu hakim tadi dalam pendapatnya ya menyampaikan dalam pertimbangan bahwa sesungguhnya Ustadz Ahmad Zain An-Najah tidak terbukti menyembunyikan informasi terorisme. Karena apa? Karena dia terlibat di Lasaba, lembaga amal zakat Abdurrahman bin Auf, termasuk di Yayasan Madinah yang bergerak di bidang dakwah. Lasaba untuk mengumpulkan kegiatan amal soleh itu tidak pernah dinyatakan sebagai organisasi yang melanggar hukum. Terdaftar di Kemenkumham, ada SK-nya, kegiatannya sah, dan sampai hari ini tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan lembaga amal zakat Abdurrahman bin Auf itu melanggar hukum atau menyatakan Yayasan Madinah itu sebagai lembaga yang bertentangan dengan hukum. Lantas apa salahnya menjadi penasehat dalam sebuah organisasi atau yayasan dakwah dalam rangka menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar? Nah, di 2019 ketika beliau diundang di dalam sebuah forum memberikan nasihat, lalu nasihat ini dianggap harusnya dilaporkan kepada Densus karena orang-orang ini katanya mantan JI begitu, dan kemudian orang-orang ini aktif membentuk Lasaba dan sebagainya. Lalu dengan dasar itu katanya Ustadz kita ini menyembunyikan informasi terkait terorisme lalu divonis 3 tahun. Gak masuk akal. Kalau memang ini delik pidana, harusnya ya yang ditangkap dan ditahan seluruh panitianya. Yang undang beliau nggak diapa-apain, panitia nggak ada yang dipersoalkan. Kenapa Ustadz ulama yang diundang ceramah dianggap menyembunyikan informasi terorisme? Ini luar biasa. Ini kan jadi benar kata Ustadz Irwan Sebelok, ini benar-benar war on Islam, bukan war on terorisme saja. Sehingga sasaran daripada kasus ini bukan hanya terhadap Ustadz Farid, bukan hanya terhadap Ustadz Anung, bukan hanya terhadap Ustadz Ahmad Zain An-Najah, tapi kepada kita umat Islam. Apa pesannya? Agar kita takut untuk berdakwah, agar jangan lagi kita ceramah.
agar jangan menasihati umat, jangan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab apa? Khawatir nanti diteroriskan seperti Ustadz Farid Ahmad Uqbah, Ustadz Anung, dan Ustadz Ahmad Zain aja. Coba bayangkan, kita mau dakwah cara yang seperti apa lagi? Sampai datang ke istana, diundang ke istana Ustadz Farid. Kecuali dakwahnya itu dakwah yang seperti apa, ini sampai diterima di istana kok masih disebut sebagai teroris gitu loh. Itu jangan-jangan tadi benar kita diminta untuk angkat 3 periode atau tunda pemilu, nah baru kemudian kita dianggap ulama yang tidak teroris begitu. Apa seperti itu? Terbuka saja kalau memang seperti itu. Tidak perlu dengan dalih terorisme kemudian menghukum ustadz kita 3 tahun. Saya juga ingin katakan demikian. Terlepas ya vonisnya demikian, sebenarnya ini adalah kemenangan kita. Kemenangan di mana kita tetap berani menyuarakan kebenaran dan melawan kezaliman meskipun yang dihadapi ini rejim yang luar biasa, zolimnya ini luar biasa. Tapi alhamdulillah kita tidak pernah surut untuk membela ulama kita. Saya bahagia sekali nih, banyak sekali yang hadir, yang datang membersamai kita. Ini konfirmasi kita tidak ragu, tidak takut nanti dikait-kaitkan terorisme. Karena banyak juga kasus-kasus teroris sebelumnya begitu kena sangkut teroris, yang lain takut. Nanti jangan-jangan kita dianggap temannya teroris, jangan-jangan ditarik menjadi orang yang dianggap terlibat terorisme. Tetapi di hari ini kita hadir di sini bukan untuk menunjukkan apapun, tapi kita ingin mengkonfirmasi bahwa kita mukmin, muslim, saudara Islam yang kita selalu memberikan pertolongan kepada saudara muslim kita yang lainnya ya. Al-mu'minuna akhul muslim, la yuslimuhu wa la yuslimuhu wa la yakhdulu. Dan kita tidak pernah menjadi mukmin atau muslim yang justru lisan kita menyakiti saudara kita, seperti Islah Bahrawi, seperti orang-orang di BPP, ETU, MUI. Ketika ustadz kita anggota MUI yang kena kasus ini, bukannya mereka menolong, malah memberikan legitimasi. Ini teroris jaringan ini, sudah lama. Luar biasa, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslimuna man salima muslimuna milisani wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang selamat muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Ini fitnah-fitnah. Islah Bahrawi itu pernah kena kasus, dia penipuan, pernah dipenjara, jadi ahli memberatkan ustadz kita. Kalau ngomong di media di mana-mana, ngomongnya kemana-mana Islah Bahrawi itu yang namanya menyakiti muslim lainnya. Sebenarnya kalau tidak bisa menolong, minimal diam. Dan dalam kasus ini alhamdulillah kita bukan hanya diam, bukan hanya mendoakan, tapi kita hadir membela ulama-ulama kita. Demikian, bila isabil haq fastabiqul khairat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua hadir di sini, ormas-ormas, tokoh masyarakat, dan elemen-elemen yang lainnya dalam rangka memberikan bantuan atau spot pembelaan kepada ustadz-ustadz kita yang pada saat ini dijolimi, benar-benar dijolimi. Sesuai tadi yang sudah dikatakan, suatu hal yang mustahil untuk dituduhkan kepada ustadz-ustadz kami. Kami tetap siap membela dan selalu mendoakan ustadz-ustadz kita yang sedang dijolimi oleh pemerintah yang jolim ini, yang ingin membatasi dakwah-dakwah para pendakwah, para aktivis yang memang oposisi, yang benar-benar yang mengkritik pemerintah agar supaya pemerintah ini berjalan yang lurus. Tapi apa yang mereka lakukan kepada ustadz-ustadz kita, kepada para ulama kita, selalu dikriminalisasi dan selalu dijolimi. Ini adalah bentuk kejoliman yang benar-benar nyata, yang harus kita lawan, yang harus kita berantas, yang harus kita bantu saudara-saudara kita yang sedang dijolimi, karena muslim adalah sama-sama saudara. Untuk itu kami sekali lagi menghimbau seluruh kepada elemen masyarakat, yuk kita bantu saudara-saudara muslim kita, yuk kita bantu, kita support para pendai kita agar supaya tidak gentar dengan tuduhan-tuduhan, dengan hukuman-hukuman yang diberikan kepada pendakwah kita. Untuk itu kami sekali lagi menghimbau kepada pemerintah agar supaya stop kejoliman kepada ulama kami, stop kejoliman kepada para kiai kami, stop kepada kejoliman kepada para habaib kami, agar supaya negeri ini menjadi negeri badatun thayyibatun walaupun kufur, dan negeri ini jauh dari ajabnya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami
sangat-sangat mengharapkan sekali bantuan dari saudara-saudara muslim kami, para ormas, para tokoh masyarakat, mendoakan para ulama kita, pada kita agar selalu tetap istiqomah di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Takbir! 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 Sallu ala Muhammad. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.